Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Gazalba menjadi satu dari beberapa hakim yang diduga menerima suap terkait perkara korupsi simpan pinjam inti dana. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Hakim nonaktif Gazalba Saleh dengan 11 tahun penjara. Dalam perkara ini, Gazalba didakwa menerima suap 2,2 miliar rupiah untuk mengkondisikan putusan kasasi pidana Ketua Pengurus KSP Intidana Budiman Gandhi Suparman. Hakim memvonis bebas Gazalba Saleh karena dinilai alat bukti untuk menjerat Gazalba tidak kuat. Sementara itu KPK yakin dengan bukti yang dimiliki. Lalu bagaimana kasus ini bergulir? Kita akan bahas usai informasi berikut ini. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis bebas terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Gazalba diduga menerima suap kasasi perkara pidana koperasi simpan pinjam Intidana senilai 2,2 miliar rupiah. Vonis hakim jauh dari tuntutan jaksa KPK sebelumnya, yakni 11 tahun penjara. Atas vonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengajukan kasasi. Prinsipnya setiap putusan peradilan itu kita harus hargai dan hormati. Itu kan prinsip, apalagi KPK sebagai penegak hukum. Namun demikian tentu kami juga punya keyakinan, sebagaimana teman-teman ikuti dalam proses persidangannya di Pengadilan Negeri Bandung, alat bukti sudah sangat cukup kan begitu ya. Terbukti baik pemberi maupun terdakwa penyuap lainnya kan sudah divonis dan itu terbukti gitu ya, artinya bersalah. Baik itu pemberinya bahkan sudah dieksekusi dan penerima sebagian juga sudah dilakukan pemeriksaan di persidangan begitu ya. Nah, namun demikian tentu dalam waktu 14 hari ke depan setelah kemarin dibacakan putusannya, kami pastikan KPK akan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan tentu nanti akan dituangkan di dalam memori kasasi ya. Sementara itu, Komisi Yudisial menyatakan akan menunggu langkah hukum yang akan diambil KPK. Namun Komisi Yudisial menegaskan proses etik terhadap Gazalba Saleh tetap berjalan. Komisi Yudisial melakukan pemantauan terhadap perkara ini dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Namun terkait apa dan bagaimana hakim memutus, saya kira bisa ditanyakan kepada Mahkamah Agung atau pengadilan yang bersangkutan. Karena Komisi Yudisial kan tidak boleh masuk atau tidak diperbolehkan masuk ke dalam substansi putusan. Di sisi lain, Komisi Yudisial akan mencermati terlebih dahulu proses-proses yang akan dilakukan oleh KPK. Misalnya, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengajukan upaya hukum atau tidak. Sebelum kemudian Komisi Yudisial juga menjalankan proses etik yang merupakan domain dari Komisi Yudisial. Proses penegakan hukum dan proses penegakan etika merupakan dua proses yang berbeda. Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sempat menjabat sebagai hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Bandung dan Hakim Mahkamah Agung sejak tahun 2017. Dalam rangkaian kasus suap KS Intidana, KAU telah mengumpulkan 645 barang bukti dan memeriksa 19 orang saksi dengan barang bukti senilai $20.000 Singapura atau setara 226 juta rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh divonis bebas di pusaran kasus suap MA. Atas vonis ini KPK akan mengajukan kasasi karena yakin bukti yang dimiliki telah kuat. Lalu bagaimana kasus ini bergulir? Kami bahas bersama Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Pak Ali, Mas Zainur. Selamat malam Mbak Cindy. Baik Pak Ali, tentu kami ingin menanyakan bagaimana respons KPK terkait dengan vonis bebas Hakim nonaktif Gazalba karena dinilai bukti tidak kuat. Iya, yang pertama sebagai penegak hukum tentu ketika melihat sebuah putusan peradilan kita harus hargai dan hormati karena itu kan bagian dari seluruh proses ya yang ada di sana. Sekalipun tentu kami KPK dan Jaksa KPK sudah sangat yakin dengan alat bukti yang telah kami miliki dan kemudian kami serahkan ya, kami buka dalam proses persidangan yang terbuka gitu ya di Pengadilan Negeri Bandung begitu.
Di beberapa perkara lainnya, baik itu pemberi maupun pelaku peserta lainnya, baik itu ASN maupun hakim justisi Mahkamah Agung sudah terbukti. Demikian juga satu hakim agung bahkan kemudian juga sudah divonis pada tingkat pengadilan tinggi, begitu ya. Oleh karena itu tentu kesempatan KPK 14 hari ke depan kami pastikan KPK akan ajukan kasasi begitu ya ke Mahkamah Agung untuk nantinya kami akan menyampaikan argumentasi bahwa ada kekhilafan dan juga salah penerapan hukum begitu ya oleh majelis hakim di tingkat pertama tersebut, begitu Mbak Cindy. Oke, argumentasinya apakah juga soal bukti, karena KPK kan tadi secara yakin Pak Ali menyatakan KPK sudah punya cukup bukti dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka hingga akhirnya dibawa ke pengadilan. Bukti-bukti apa nanti yang juga akan dibuka untuk bisa dalam kasasi, mengajukan kasasi ini sebagai argumen? Kalau kemudian secara normatif hukum tingkat kasasi itu memang tidak menguji fakta-fakta ya, tapi menguji penerapan hukumnya. Oleh karena itu tentu argumentasi kami bahwa ada kekhilafan dan juga salah penerapan hukum oleh hakim pada tingkat majelis hakim di tingkat pengadilan tindak pidana korupsi. Itu yang menjadi concern KPK ke depan. Oleh karena itu tentu basisnya adalah pertimbangan dari majelis hakim itu sendiri yang tertuang dalam putusan. Kami masih menunggu putusan lengkap dari pengadilan tipikor dan kami sangat berharap Pengadilan Negeri Bandung segera mengirimkan salinan lengkapnya ya kepada kami, sekalipun kemarin sudah dibacakan dengan poin-poinnya saja saya kira, sehingga dibutuhkan secara utuh dan lengkap salinan dimaksud. Baik, Mas Zainur, vonis bebas hakim nonaktif Gazalba ini bagaimana Anda menilai putusan hakim ini? Hormati putusan hakim ya, res judicata pro veritate habetur, harus dianggap benar apapun putusannya. Bahkan putusan itu pun kita anggap aneh, tidak sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan atau apapun, itu tetap kita hormati. Namun sebagai masyarakat kita punya hak untuk melakukan fungsi kontrol, termasuk membaca putusan dengan kritis, menjadikan putusan tersebut sebagai salah satu bahan untuk kajian atau biasa disebut sebagai eksaminasi putusan gitu ya. Kalau kita lihat memang perkara ini sih saya lihat dari awal hingga akhir seharusnya sangat kuat ya bukti-bukti yang sudah diajukan oleh KPK, karena para pemberi itu juga sudah disangka, sudah didakwa dan sudah divonis gitu ya. Juga para penyelenggara negara lainnya gitu ya, ada hakim agung lainnya juga sudah divonis, ada juga hakim-hakim justisial maupun PNS di Mahkamah Agung yang menjadi terdakwa juga sudah divonis. Itu adalah satu keseluruhan cerita yang tidak terpisah-pisah. Seharusnya tidak bisa berdiri sendiri begitu ya untuk hakim Gazalba ini ya? Ya, memang kalau pembuktian itu bergantung kepada dakwaan ya. Begitu juga dengan tuntutan, itu sangat kasuistik. Tetapi kalau orang menyuap sebuah majelis gitu ya untuk membeli putusan, itu penyuap itu sudah berpikir yaitu agar bisa minimal jumlah majelis itu sesuai dengan kehendak dari penyuap. Yaitu kalau 3 orang anggota majelis berarti menyuapnya adalah minimal 2. Kalau 5 berarti menyuapnya adalah 3. Kalau tidak, maka untuk apa seseorang menyuap hakim agar bisa memperoleh putusan yang diharapkan. Nah tentu tetapi kita tidak bisa berasumsi seperti itu. Semua tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh KPK di depan persidangan gitu ya. Nah kalau kita baca kan yang disoal oleh majelis hakim sehingga kemudian di dalam pertimbangan putusan kemudian akhirnya amarnya adalah membebaskan terdakwa, itu kan pembuktian bahwa Hakim Agung Gazalba Saleh ini dianggap tidak menerima pemberian yang berasal dari pihak-pihak yang berperkara. Kenapa? Karena dianggap asistennya itu kemudian mengatasnamakan terdakwa dan kemudian mengambil sendiri uang pemberian tersebut. Nah, tetapi kan seharusnya tidak hanya begitu saja menerima penjelasan dari saksi gitu ya. Harusnya ada pertanyaan kritis. Mana buktinya bahwa uangnya digunakan sendiri oleh saksi. Dan juga KPK harus memberikan bukti-bukti di depan persidangan bahwa memang ada meeting of mind karena ini adalah suap gitu ya antara pemberi dan penerima meskipun melalui perantara. Dan juga uangnya sekarang ada di mana posisinya, atau kalau sudah dibelanjakan untuk apa saja. Jadi saya pikir memang sekali lagi kita hormati putusan hakim, tetapi masyarakat harus kritis membaca putusan ini. Kenapa? Ya karena memang untuk terdakwa-terdakwa yang lain semuanya itu sudah divonis bersalah
tetapi khusus untuk Ghazal Basaleh ini kemudian divonis bebas dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dari publik. Ya, oleh karena itu tentu Baik. kemudian KPK menggunakan upaya hukum untuk kasasi, Mbak Cindy. Pak Ali, Hakim Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa tidak cukup bukti yang kuat untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh hakim nonaktif Ghazal Ba ini. Sementara KPK sebelumnya sudah menyebutkan bukti sudah sangat cukup untuk membuktikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim nonaktif Ghazal Basaleh. Apa saja sebenarnya bukti yang dimiliki oleh KPK? Ya, kalau kita berbicara alat bukti tentu acuan dari jaksa KPK KUHAP begitu ya, keterangan saksi, petunjuk, surat. Kalau dalam kegiatan tangkap tangan alat bukti elektronik begitu ya, hasil penyadapan dan lain-lain begitu. Itu sangat kuat kalau dalam perkara yang lahir dari kegiatan tangkap tangan. Tentu itu kan proses-proses yang panjang begitu ya. Tetapi poin berikutnya yang terpenting ingin kami sampaikan selain paralel KPK mengajukan kasasi, saat ini Pak Ghazal Basaleh juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU atau pencucian uang. Tentu ke depan kami masih fokus untuk menyelesaikan berkas perkara ini dengan tersangka Pak GS ini. Ke depan saya kira tim penyidik masih terus melengkapi berkas perkara dan akan ada proses-proses berikutnya, baik itu nanti di penyidikannya, penuntutan, dan kami bawa pada proses persidangan kembali begitu ya. Baik. Dengan dakwaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Baik, tuntutannya 11 tahun tapi kemudian divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung. Saat ini KPK akan melakukan kasasi. Bagaimana optimisme dari KPK menuju atau menjelang kasasi nanti? Ya, tentu sekalipun ada beberapa pertanyaan ya dari publik, bagaimana kemudian Mahkamah Agung ini menjadi tantangan ya, mengadili kolega sendiri, dan keyakinan kami sih akan profesional ya di Mahkamah Agung, dan tentu peran serta masyarakat di sini menjadi penting untuk mengawasi seluruh proses-proses, dan termasuk teman-teman media saya kira bisa mengawal seluruh proses ini menjadi penting bagi kita semua sehingga menghasilkan keadilan, keputusan yang benar-benar adil begitu ya, dan ya harapannya tentu kasasi dari KPK akan diterima dan diputus bersalah. Keyakinannya itu. Baik, terakhir untuk Mas Zainur singkat saja, karena tadi disebutkan oleh Pak Ali Fikri meskipun divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Bandung, tapi Ghazal Basaleh ditetapkan tersangka gratifikasi dan TPPU oleh KPK. Soal lingkup ini, kasus yang kemudian juga dijerat atau disangkakan kepada Ghazal Basaleh, apa tanggapan Anda? Masyarakat masih berharap ya kasasinya nanti bisa berhasil, karena ini kan menyoal soal penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim di tingkat pertama, semoga bisa dikoreksi oleh hakim kasasi di Mahkamah Agung. Yang kedua adalah kita juga berharap KPK mempelajari kasus di kekalahan di tingkat pertama ini sehingga tidak terulang untuk TPPU dan juga gratifikasinya. Yang ketiga menurut saya sepakat dengan Bang Ali Fikri bahwa masyarakat harus kritis ikut mengawasi, termasuk juga menurut saya Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus benar-benar mengawasi perkara ini, karena perkara ini kan menarik perhatian publik, melibatkan insan-insan di dalam lembaga peradilan yaitu di Mahkamah Agung, dan ini kan sesuatu juga yang bukan terjadi sekali, ini adalah kasus yang kesekian kalinya. Nah, selama ini memang ada kritik dari masyarakat di mana Mahkamah Agung itu semakin mudah untuk misalnya menyunat pidana bagi para terpidana korupsi, termasuk dalam konteks kasus ini adalah menyunat hukuman Sudrajat Dimyati, salah satu mantan hakim agung yang telah divonis bersalah dalam konteks perkara ini. Nah, alasan dari majelis di Pengadilan Tinggi Jawa Barat adalah karena Sudrajat Dimyati ini orang yang telah lama mengabdikan diri dunia hukum sebagai hakim selama 30 tahun. Ini keliru. Orang yang tahu hukum kalau melakukan korupsi harusnya diperberat menjadi alasan pemberat. Sehingga seharusnya bukan disunat hukumannya tetapi harusnya dinaikkan hukumannya. Karena orang yang tahu hukum seharusnya patuh hukum, dan ketika melakukan pelanggaran hukum apalagi korupsi harusnya itu menjadi alasan pemberat yang bisa menambah hukuman yang bersangkutan, Mbak Cindy. Baik, kita tunggu nanti bagaimana KPK yang akan mengajukan kasasi atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung vonis bebas terhadap hakim nonaktif Ghazal Basaleh. Terima kasih Mas Zainur, terima kasih Pak Ali Fikri sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.